Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبذين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apabila engkau puas dengan sepotong baju yang kasar dalam setahun dan 2 potong roti kering dalam sehari semalam tanpa menikmati kuah yang paling lezat, maka tidaklah sulit bagi engkau mencari yang halal sekedar mencukupi hari-hari engkau. Artinya, biarkan hidup seadanya dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, serta qanaah dan merasa puas apa yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi ia halal. Maka itu jauh lebih baik daripada ia berlezat-lezat di dalam makanan, tafakhur, bermegah-megah di dalam berpakaian, tetapi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Salah satu nasihat Rasulullah yang beliau pesankan kepada Sa'labah, qalilun in tuaddi syukrah khairun min kathirin lam tutiq. Sedikit nikmat tetapi engkau bisa mensyukurinya, itu jauh lebih baik kata Rasulullah daripada banyak nikmat tapi engkau kufur dengan nikmat Allah. Engkau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Hatinya tamak, hatinya rakus, sehingga dengan ketomakan tadi ia menghalalkan segala cara. Ia tidak peduli apa yang ia lakukan, apakah ini halal, apakah ini haram, karena ketomakan yang ada di dalam hatinya. Maka merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, ini adalah suatu kenikmatan kepada seorang hamba. Merasa cukup, apalagi puas. Qalilun in tuaddi syukrah khairun min kathirin lam tutiq. Sedikit tapi engkau bisa bersyukur, itu jauh lebih utama daripada banyak tapi engkau tidak bisa bersyukur. Mudahan Allah jadikan kita di dalam golongan orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Memang berat, maqam syukur itu jauh lebih berat daripada maqam sabar. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit kata Allah daripada hambaku yang mensyukuri atas nikmatku. Sangat sedikit. Yang lebih banyak daripada mereka adalah kufur dengan nikmat Allah. Dan biar sedikit tapi halal, ini yang disyukuri. Maka setiap orang yang bersyukur, janji Allah, wala in syakartum la azidannakum, pasti ditambahi Allah.
Janji Allah bukan seperti janji calon bupati, calon dewan lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Semakin ia bersyukur, semakin berlimpah ruah nikmat yang diberikan oleh Allah. Semakin berlimpah ruah. Karena ini sudah janjinya Allah. La in syakaratum la azidannakum. Tinggal kita syukuri aja lagi. Dapat hari ini 10.000, alhamdulillah. Dapat 20.000, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Kada dapat, alhamdulillah ya. Allah. Pokoknya alhamdulillah terus. Karena apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, ini pasti kebaikan lawan kita. Karena Allah, kasih sayang Allah jauh melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah jauh melebihi daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Yakin aja kita. Dan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah itu sudah dibagi sebelum kita terlahir ke dunia. Jadi sebenarnya kita nggak perlu repot dengan rezeki. Yang perlu kita sibukkan adalah urusan akhirat. Karena belum ada lagi jaminan Allah. Belum ada jaminan Allah kita wafat husnul khatimah. Belum ada jaminan Allah kita meninggal dunia selamat daripada pertanyaan kubur. Belum ada jaminan Allah ketika di padang mahsyar kita selamat, belum ada. Maka sesuatu yang belum ada jaminan Allah, itu yang seharusnya kita sungguhi, bukan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Jangankan manusia, cacing yang ada di dalam batu pun dijamin oleh Allah rizkinya. Apalagi kita manusia. Sedangkan yang halal itu banyak, ujar Sidin, yang halal itu banyak aja. Tapi terkadang kita gengsi melakukan yang halal, padahal banyak aja. Ujar Rasulullah, ketika melihat seorang laki-laki yang tidak bekerja, pergi engkau ke hutan, potong kayu dan jual untuk kayu bakar. Ibarat kita di Kota Baru nih, mau unjunannya, cari umpannya panggoro aja, umpannya pompon, cari sorong, harus sebetukar, hasilnya jual, halal benar kalau lah. Jadi sebenarnya yang halal itu amat banyak. Cuman ketomakan kita yang ingin lebih cepat kaya, lalu mengambil jalan pintas dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Handak lakas sugih, handak lakas banyak harta, lalu begawi sogok, calon bulang dewan sogok, kan bisa menipu orang, mendustai orang. Tujuannya apa? Untuk memperkaya dirinya. Ini yang dilarang oleh Allah. Ia mensegerakan sesuatu yang memang belum waktunya. Lalu ia mengambil jalan pintas agar segera.
lalu menghalalkan segala macam cara. Macam-macam ibarat berdagang tuh supaya lakas sugih kita nih, mengurangi timbangan. Barang yang kada baik dipadahkan baik supaya berujung gonol. Hanlah. Ini karena tamaknya di dalam hati seorang. Tamak tadi, rakus tadi dah. Maka bahaya benar rakus nih. Bahaya benar. Nah kemudian tidak seperti yang dikatakan orang bodoh yang mengatakan bahwa tidak ada tersisa yang baik kecuali air sungai atau tanaman di hutan, sedang yang lainnya telah dirusak oleh tangan-tangan orang awam dan muamalah yang rusak. Ini perkataan orang yang bodoh yang mengatakan bahwasanya yang halal itu di zaman sekarang sulit katanya. Padahal yang halal itu masih banyak kalau kita betul-betul menelitinya. Masih banyak perkara yang halal. Sekarang yang halal itu dengan yang lebih cepat itu dengan mengambil jasa. Jasa itu halal dah. Ujar kita upah. Jadi kurir upah dah, ojek online upah dah, itu jasa ngarannya, itu halal di dalam syariat. Asal mengikuti aturan-aturan agama. Yang namanya ubah harus di awal transaksi kita mengetahui itu ubah. Jangan di akhir transaksi, jangan imbah tuntung pengantaran berapa jar orang sekian. Nah itu bukan syarat di dalam upah. Upah itu diketahui di awal muamalah. Jadi bila kita hendak mengirim sesuatu harus tahu berapa ongkirnya, itu terlebih dahulu, bukan ongkir disembunyikan. Atau bila kita hendak berojek harus tahu dahulu ojek ini kesini berapa. Kita hendak bertravel harus tahu dahulu biaya travel ini berapa, bukan bayar sesudah, bukan mengetahuinya sesudah sampai, bukan. Hendak menjahit ya. Jadi berdahulu berapa paman upahnya, gitu dah. Berapa upahnya, tahu ngarannya. Ini pas kita menjahit, tontong jahitakan paman lah seestel jar. Iya, pas dah estel, kayaknya pas tontong berapa paman 2,5 juta ya sudah. Apa kabar? Karena menyalahi daripada aturan syariat. Menyalahi hukum muamalah harusnya di awal transaksi, bukan di akhir. Sama nang kaya batu kangen di awal dahulu bapandir. Berapa pian paman borongan kah, pian hendak harian. Kadang gampangnya gawi aja paman gampang aja kena nyaman aja. Pian tahu aja lawan ulun jur. Woi tahu gawe paman kayaknya 7 hari 150.000. Jar paman tekor unda. Jangan gampang-gampang. Ini urusan upah nih harus di awal muamalah. Nah kemudian jadi yang halal itu sebenarnya banyak. Engkau tidak perlu menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, tetapi engkau harus berhati-hati daripada apa yang engkau yakini sebagai sesuatu yang haram, atau engkau menduga bahwa ia adalah haram berdasarkan tanda yang nampak dan berkaitan dengan harta. Nah apabila kita nilah meyakinkan harta itu haram atau usaha itu haram dengan bukti atau dhon, sangkaan kuat harta itu haram dengan ada dalil, maka jatuhlah kepada hukum haram. Jatuh kepada hukum haram.
Tapi jikalau kita tidak mengetahui tanda-tandanya tidak ada, apakah itu haram? Orang nilah memberi kita duit nih. Kita lihati orang yang memberi tadi usahanya berdagang baik saja. Kada perlu kita meneliti nyawa berdagang kayak apa gerang. Unda pang hendak tahu cara nyawa berdagang kayak apa gerang. Kada perlu nenggai itu. Kada perlu nenggai itu. Itu terlalu halus ngarannya sudah. Ini dipakai oleh ulama-ulama sufiyah memang seperti itu karena kewaraannya dengan hukum. Almarhum Guru Seman Padang ketika ada seorang pedagang ingin menghadiahkan beliau bahadiah amplok ni lawan sidin, ditakuni sidin nyawa di mapa je sidin berdagang. Nyawa tahulah syarat jual beli. Ada tahu rukunnya bang, kada tahu. Nyawa pernah belajar lah fikih muamalah, kada bisa. Ampun maaf jasidin, kena juga memberi unda. Itu waraknya almarhum Guru Seman Padang. Warak luar biasa orangnya. Bila orang dolah menyuruhakan sidin, pas imbas sidin melajari orang ga atau berdoa selamat ka ada orang mau mamploki sidin menyambat orang tadi gasan pian guruai barangai gasan becak kah ya. Ayo pas sidin membeca saamplokan gasan tukang beca. Padahal orang ini pemanis sih ya. Jadi bila ada mamploki guru-guruan jangan nengkai itu caranya gasan rokok guru habis rokok berataan sidin tukarakan. Habis rokok. Itu waraknya Guru Seman Padang habis amplok tadi maka banyak ya kisah nih amplok tadi gasan paman beca imbah orang yang memberi gasan ongkos beca pian. Pada orang tadi kan basa-basi aja tuh maksudnya diambil lah bila beca 50.000 sisanya gasan pian gitu tolong lelah. Makanya almarhum Abah Guru Bahari beliau mengajarkan di majelis amun kita hendak memberi orang caranya jersidin jangan bepandir unda bahadiah jangan ulun bersedekah jangan. Jadi cara yang paling tepat ini ampun pian. Itu paling tepat tuh caranya. Ini kita nila bilang ampun pian guru. Ini ampun pian. Jadi jangan ada ini ulun bahadiah. Jangan ada ulunnya tuh nah jangan. Supaya menghilangkan ujub, menghilangkan kibir, menghilangkan ria, menghilangkan pengakuan diri unda bahadiah supaya hilang di situ. Kita ini ketika memberi seseorang ini bukan milik kita. Pada hakikatnya ini milik orang yang kita simpanakan. Ampun orang nih kita simpanakan, lalu kita julong ampun pian. Itu tuh caranya. Jadi kada ada merasa milik dan kada merasa memberi. Kenapa? Ini ampun sidin. Hebatnya Mbah Guru Bahari melajarin gitu. Jadi bila kita memberi orang, amun hendak bepandir juga dah. Amun kada bepandir bagus lagi, kada usah bepandir plak culop-culop. Ada repot bepandiran. Amun hendak bepandir juga ampun pian. Kada usah resmi bana ini guru ulun ni ada hendak berzakat lawan pian, ni ada bahadiah lawan pian juga. Tolong guru lah terimakan. Asyhadu an la ilaha illallah kamu maukan. Biar guru mauknya batu baca ayat kursi guru Allahu la ilaha illa doa haul jama' pulang. Nak bahadiah aja mauk bener. Maka di hadapan orang banyak pulang. Ya kakawatulah orang tu kada tahu kita bersedekah. Orang tu kada tahu. Karena Rasulullah mengatakan sedekatus sir, sedekah yang secara rahasia itu 70 kali lipat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah daripada sedekah yang terang-terang. 70 kali lipat, 70 adha'an, 70 ganda.
Gak ada usah yang bahabar bila memberi orang tuh, ada usah bahabar. Alhamdulillah tadi yang udah tetamu di pasar. Asa kesian melihatnya tuh udah maras jar, udah bari aja. Berapa jar kawan? 2000. Sedih bener. 2000 aja bahabar. Kawan jangan berkisah. Makanya ketika kita ingin menghilangkan keakuan kita, maka ketika memberi sesuatu kepada orang lain, maka jangan sebut ini sedekah, jangan sebut ini hadiah, tapi sebutlah ini ampun pian. Ini ampun pian. Allah. Pas benar tuh sudah caranya. Pertama di tauhid pulang selamat kita. Artinya kada merasa seorang yang berhadiah, tapi tolong Allah. Kada dengaran kita. Yang ngarannya ikhlas itu kada dengaran kita kada. Makanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah bunyi ikhlas di dalamnya. Qul huwallahul ikhlas. Kada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adalah ngarannya Al-Ikhlas, tapi adalah disambat ikhlas di situ kada. An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq. Tapi al-ikhlas adalah ikhlasnya yang kadada. Artinya ikhlas itu kadada kisahnya, kadada pandirannya, kadada tungarannya ikhlas. Kadada dirinya kadada hilang. Kalau bahasa tauhid, hilang wujudnya, yang ada hanya mazhar daripada wujudnya Allah. Yang ada hanya mazhar daripada sifat asma dan af'alnya Allah. Jadi kadada dirinya. Ulama sufiyah mengartikan ikhlas at-tabarru' 'anil hauli wal quwwah, berlepas diri daripada daya dan upaya. Itu arti ikhlas menurut ulama 'arifina billah. Berlepas daripada daya dan upaya. Artinya yang ada hanya Allah. Kita kadada. Nah kemudian jadi apabila harta itu kita meyakinkan haram, maka harta itu sekalipun haram, sekalipun halal berubah jadi haram. Sekalipun halal akan berubah jadi haram, karena keyakinan kita harta itu haram. Sebaliknya, ketika kita meyakinkan harta ini halal, maka sekalipun haram ini akan berubah jadi halal. Selama keyakinan kita itu gak ada penolakan bukti di dalamnya. Menyata nilah duit cuntanan kita yakin akan halal, ya kada boleh, karena jelas ada dalil. Nyata nih duitnya ini duit sogokan, kita yakin ini halal ya, unda yakin ini halal, kada kawa, karena sudah ada dalil penolakan bahwasanya ini bukan halal tapi haram. Lalu kita meyakinkan halal, ya tetap haram. Ini dasar kada tahu, lalu kada tahu. Orang tuh memberi kita ini kada tahu ini duit apa, kita lihati orang-orangnya. Begawinya pas saja, batu pulang cara muamalahnya pas saja. Ya kada perlu kita meneliti terlalu dalam bagaimana cara ia muamalah, enggak perlu. Cukup secara zahir saja. Kita hanya bisa menghukumkan seseorang itu dengan zahirnya. Masalah bagaimana hatinya kita enggak faham. Nahnu nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya bisa menghukumkan seseorang secara nampak saja. Wallahu yatawalla bis-sarair. Sedangkan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam kalbunya.
Hal ini tidak termasuk haram menurut pendapat Al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali, orang yang meyakini sebagai sesuatu yang haram atau menduga bahwa ia adalah haram berdasarkan tanda yang nampak dan berkaitan dengan harta, hal itu tidak termasuk haram menurut pendapat Al-Ghazali, karena dugaan yang besar sama dengan meyakininya dan banyak hukum. Jadi dugaan besar, jadi dzan itu sama seperti keyakinan. Namun ada yang mengatakan hal itu tidak termasuk syubhat karena tidak terdapat keyakinan tentang keharamannya. Kada ada keyakinan, masih kada kawa diyakinkan yang namanya dzan tadi dah. Ini pembicaraan tentang dzan lah, bukan yang yakin. Kalau masih sangkaan, ujar Imam Ghazali, bukan. Kalau ya masih hal itu termasuk haram menurut pendapat Al-Ghazali. Inya yakin nih harta itu haram atau inya sangka kuat harta itu haram, maka menurut Imam Ghazali itu haram hukumnya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya hal itu termasuk syubhat. Termasuk syubhat. Kenapa? Karena tidak terdapat keyakinan tentang keharamannya, karena masih dalam dugaan atau sangkaan. Jadi kalau hanya sekedar sangka kuat harta ini haram, maka sebahagian ulama masih menghukumkan syubhat, bukan haram. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Ghazali, sangka kuat itu tetap hukumnya haram. Harta yang haram menurut syara' adalah yang haram berdasarkan sifat bendanya yang nyata. Jadi ada harta itu haram tetapi berdasarkan sifat benda yang nyata, yang zahir. Seperti racun. Racun itu jelas amun kita mengkonsumsinya haram. Tahu nilah ini beracun, lalu kita untal, nah ini jelas haram sudah. Kemudian minuman keras. Minuman keras ini najis. Najis. Jadi orang yang meminum khamar itu najis. Makanya salatnya tiada sah. Salatnya tiada sah. Di dalam Al-Quran apa? Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat, apalagi mengerjakan salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, karena ia meminum khamar ketika itu. Jadi ayat ini diturunkan kepada orang yang waktu itu ia dalam keadaan mabuk disebabkan minum khamar. Jadi khamar itu najis. Nah, jadi bendanya itu najis. Makanya bila kita nilah membawa khamar nilah, khamar ini ujar kita ini tuak tuh khamar tengarannya dah najis dah. Apalagi dimasuki dengan benda-benda yang najis, memang berdasar najis, kayak tulang, kepala, apalah macam-macam. Jangan tulang ayam kurang lebih. Dibawa untuk salat, maka salatnya tidak sah karena menanggung najis. Nah, yang jadi masalah ini orang yang mengkonsumsi narkoba, obat terlarang. Obat itu enggak najis, yang najis itu khamar. Kalau obat kada najis, kemudian sembahyang ia mabuk di dalam salatnya,
atau bertambah khusyuk ketika ia salat, maka bagaimana hukum salatnya? Salatnya itu tetap sah. Kenapa? Karena yang dimakannya itu obat, bukan najis. Paham? Yang dimakannya itu obat. Tetapi urusan ia mabuk mengkonsumsi narkoba, dan ini sepakat oleh para ulama, itu sesuatu yang diharamkan. Tapi urusan salat beda lagi. Kita berbicara sah atau tidaknya salat. Kalau kita berbicara sah atau tidaknya salat, maka salatnya sah. Tapi kalau kita berbicara haram, orang yang memakai narkoba ya jelas haram. Nah, ini bedanya narkoba lawan khamar. Kalau khamar itu salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena najis. Najis tuh. Jadi yang meminum khamar itu meminum najis ngarannya. Nauzubillah. Mudahan kita dan zuriat-zuriat kita, keluarga kita selamat daripada khamar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Tapi malah sekarang lah khamar diringankan hukum oleh negara. Ringan hukum selama tidak menimbulkan keributan. Jadi bila ia dihukum karena berkelahi, bukan karena minum khamar. Padahal awal-awal yang diharamkan itu khamar, sedangkan obat itu qiyas dari khamar. Yang aslinya itu ya khamarnya. Allah. Mudah-mudahan aturan ini ada perubahan. Jadi di kampung kita bersih daripada khamar. Nah, jadi minuman keras, ujar Roma Irama, miras. Minuman keras, nah ini haram hukumnya, baik dijual ataupun dimakan. Haram hukumnya, baik dijual ataupun dikonsumsi. Ada yang dimaksud minuman keras tuh model kayak mesin genset atau es batu. Minuman keras itu ya khamar jadi. Nah, kekawanannya ia obat-obat terlarang, narkoba tadi, neraka dan batu bara. Ulun bahari mengartikan narkoba, jadi kita neraka dan batu bara. Allah. Jadi orang yang menjualnya haram, yang meminumnya haram. Atau sifat bendanya yang tersembunyi. Kalau tadi sifat bendanya yang nyata, racun itu nyata. Minuman keras itu sifatnya nyata. Ada sifatnya yang tersembunyi seperti apa? Sembelihan orang Majusi. Ini sembelihan, amun kita melihat ayam sembelihan halal ya kalau. Tapi kalau yang menyembelihnya itu orang kafir, maka sembelihan ini haram dan hukumnya bangkai. Nah, ini namanya sifat bendanya yang tersembunyi. Jadi kita menukar ayam tuh sangka baik aja lagi. Siapa yang tukang sembelih? Sangka baik aja lagi. Yang jelas untuk jalan ikhtiarnya beli dengan orang yang muslim. Itu jalan ikhtiarnya dahulu. Kemudian kita cari bulang ikhtiarnya muslim yang taat kepada Allah. Artinya nya kadawani menjuali tiren, ayam tiren, tahu lah tiren. Mati kemarin.
Tiren tuh mati kemarin. Artinya yang rahatan pina mauk tang mati, ada kutubnya aja masih sumbalihnya. Itu ada kutub tuh bangkai ngarannya. Karena syarat yang disembelih binatang itu disembelih ada hayatun mustaqirrah. Itu tuh harus paham. Orang yang menyembelih itu syaratnya binatang yang disembelih itu ada hayatun mustaqirrah, ada kehidupan yang tetap. Jadi bila melihat ayam tetap berak, laksi subali dahulu ya. Itu gerak kematian, itu namanya harakatul mamat, itu gerak kematian. Seandainya kalau kita sembelih paling 2 menit mati juga ayam nih. Amun kita sembelih ya tetap hukumnya bangkai. Paham? Karena setiap binatang yang disembelih itu syaratnya punya hayatun mustaqirrah. Kita melihat nih ayam garing, amun kita biarkan ayam ini tahan aja seminggu sebulan nih bertahan, berarti masih punya hayatun mustaqirrah. Sembelih aja, sembelih, maka halal masih dagingnya. Tapi mun kita melihat lilat tajulur sudah, mun dibiarkan paling 2 jam mati ayam nih, disembelih, maka ini sudah hilang hayatun mustaqirrah dan tetap hukumnya bangkai. Allah, nangkaya menyembelih badudi dah, menyembelih badudi. Ini jangan ulun bepandir menyembelih ini lalu pian minta sembelihkan non ulun ini lain penyembelihan. Cuman tahu dihukum menyembelih itu benar Ini rancak orang banyak karena minta sembelihkan sapi, kambing lawan ulun dengan dalil ulun banyak diisi parang. Jadi jangan dipadahkan orang banyak diisi parang lalu penyembelihan kada tentu buktinya ulun mun parang mun mando mun 30 biji lebih ada aja. Lawan belatinya herder ada 4 biji ulun diisi. Dan ulun koleksi ke-7 koleksi. Bukan jagau kada. Ada wani juga. Cuman ke-7 mengombolakan tuh nak ke-7, melihat besi-besi baik tuh nak ke-7. Koleksi aja dan niat pulang menunggu Imam Mahdi. Bila timbul Imam Mahdi, ini niat kita kesan bebarang. Jadi niat koleksi tadi fi sabilillah, jihadnya fi sabilillah. Allah. Mandau ada 3, 4 kalau misi mandau. Anlah. Ada mandau yang dapat terakhir ni larapan bulu mandaunya. Jangan padahal kan ulun penyembelihan. Ya Allah, tahu kenapa jadi mangariau bener lading. Kada jutong baka hendak bener kada juga. Cuman datangan tu bener Jadi kalau kita tuh menyembelih, pian misalnya menyembelih sapi kah, set atau ayam kah, tang imba disembelih, rupanya begagah tak angkat parang, jangan diulangi. Bila diulangi bangkai. Jadi biarkan aja dahulu parang tadi, biarkan aja dahulu, jangan diteruskan. Lihati dahulu gerakannya. Apabila inya nih berdarah, hidup aja masih, cuman ada memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang tetap nih. Dalam sehari ini hidupnya, berarti sembelih bahasa ada apa-apa. Tapi kemudian kita tak angkat misalnya sembelih bahasa, itu bisa bangkai gitu. Karena sembelihan yang pertama itu sudah sah hukumnya. Jadi bila kada faham masalah penyembelihan, yang lalu bahapal, jadi penyembelihan ini harus faham, jangan unda keturunan penyembelihan. Jadi keturunan itu lainan dalil. Penyembelihan itu disyariatkan oleh agama dan harus dituntut secara syariat. Jadi harus faham apa yang harus putus di lehernya, itu harus faham. Kemudian bagaimana pisaunya harus tajam, harus tajam. Itu yang paling afdal. Jangan bilang kulit bergerak, nah kulit, kada sing asahan kasihan kambing.
Mun kawa kulit tuh jangan bergerak dah, set gitu. Mun kawa sekali turunnya, prak. Kada yang sampai 7 kali set itu sakit bener itu. Kalau sembelihan yang ahli itu udah sesekali aja, prak. Sembelihan yang paling afdal kata Rasulullah adalah yang paling tajam pisaunya dan paling cepat sembelihannya. Itu paling afdal itu. Paling tajam dan paling cepat. Allah. Jadi ada syaratnya yang hayatun mustaqirrah, kehidupan yang tetap. Itu syaratnya dah. Lawan orang yang menyembelih tadi wajib muslim. Wajib orang Islam. Bismillah Bang Guru. Bismillah itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Membaca bismillah ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Yang wajib di mazhab Syafi'i itu yang menyembelih muslim, kemudian ia faham cara menyembelihnya secara fikih. Itu yang wajib. Nah, tetapi di dalam mazhab Imam Malik kalau kada khilaf, bismillah itu salah satu rukun di dalam menyembelih. Jadi wajib bismillahirrahmanirrahim. Bila kada bismillah, maka sembelihan itu kada sah di dalam mazhab Imam Malik. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap hukumnya sah. Karena bismillah itu hanya sunnah ketika menyembelih. Sunnah. Allah lah. Ulun ada satu kitab tentang kaifiat menyembelih ala madzahibil arba'ah. Menurut mazhab yang 4. Tipis saja kitabnya kita. Setumat lagi. Ini taguran Jepang lampu nih sudah. Oh, mati jamnya dah. Kan? Jam 9.22 wadah ulun. Jam mau 4 di sini, bah bisa jam 11 kok. Bah jam 7 kurang masih hanya melihat nah, mati jam. Nah, kemudian jadi ada yang diharamkan itu sifat bendanya yang tersembunyi seperti sembelihan orang Majusi. Majusi ini penyembah api, Majusi itu. Tahu wayah ini masih adakah Majusi? Tetapi yang suka mengikuti Majusi masih banyak sekarang. Ya, yang ketika acara ulang tahun meniup lilin. Meniup lilin. Jadi ketika itu kalau orang Majusi itu kukusnya itu itu nah itu membawa ke mengabulkan hajat. Jadi ini batuntong meniup lilin berdoa. Kisahnya ini diumbati oleh orang Islam. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, ini yang ujar Rasulullah, la tattabi'anna sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu ala juri dhab lattaba'tumuh.
Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman? Kalian, kata Nabi, kelak akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian mengikuti mereka. Lalu sahabat nanya sama Rasul, al-yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi kita di akhir zaman, daripada umat-umat Rasulullah, mereka memang masih beriman, mereka masih muslim, tapi akhlak mereka, kelakuan mereka, tingkah laku mereka seperti orang kafir. Orangnya muslim tapi pakaiannya seperti kafir. Orangnya muslim tapi cara bicaranya seperti orang kafir. Ini di akhir zaman. Muslim tapi kelakuannya mirip dengan orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai akan suatu kaum, maka ia termasuk di dalam golongan tersebut. Makanya hukumnya makruh meniup api dengan mulut. Memadamkan api dengan mulut itu makruh. Jadi mun hendak jua memati lilin batangan gitu, atau bekipas, jangan bemuntung. Itu makruh hukumnya. Sama nang kaya nasi panas tuh ditiup, makruh jua. Maka perbuatan yang makruh ini menghilangkan barokah. Banyu ditiup makruh jua. Lah yang panas dah. Nah itu orang-orang Majusi dah. Ia menyembah api. Terlebih kita di perayaan tahun baru itulah memperingati dengan kembang api. Ini sama seperti orang-orang Majusi. Memperingati dengan trompet sama seperti orang Nasrani. Allah yang mencontohkan, yang mengerjakan umat Rasulullah. Maka bagaimana Rasulullah tidak bersedih melihat umatnya yang sudah mengikuti orang-orang kafir? Ini sangat menyakitkan hati Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang akhlaknya Rasulullah dan tabiat hati Rasulullah itu azizun 'alaihi ma'anitum. Azizun 'alaihi ma'anitum. Rasulullah itu merasakan apa yang kalian rasakan. Jangankan rasa sakit, umat Rasulullah yang terjajak duri yang kecil, aku kata Rasulullah merasakan sakitnya. Apalagi kalau umat Rasulullah mereka sudah mengikuti orang-orang kafir, mereka melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini sangat menyakitkan hati Rasulullah. Sakit hati Rasulullah melihat begini. Allah. Makanya almarhum Abah Guru Bahari pernah bepada Sidin, tugas kita di dunia ini satu aja Sidin, menyenangkan hati Rasulullah. Itu aja lagi. Tujuan kita hanya menyenangkan hati Rasulullah. Mau jadi apa silakan, tapi tujuannya senangkan hati Rasulullah dengan cara-cara yang memang disyariatkan di dalam Islam. Seorang suami kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, maka berkhidmatlah kepada suaminya, layani suaminya sebaik-baiknya. Seorang istri kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, layani suaminya. Seorang pedagang kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, berdaganglah dengan amanah, dengan jujur. Seorang pejabat kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah,
maka jadikanlah jabatannya itu untuk memudahkan urusan umat Rasulullah. Itu pun hendak menyenangkan hati Rasulullah. Orang yang berilmu kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, ia ajarkan ilmunya kepada orang-orang yang bodoh, sehingga ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Orang yang kaya kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, ia pemurah dengan hartanya. Maka tujuan kita yaitu menyenangkan hati Rasulullah, gembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ulun guru ajar rancak aja menggembirakan hati Rasulullah, ulun turun terus bermaulid, tapi katuju jua maobat. Jadi maulid itu bukan hanya sekedar membaca atau hadir, bukan. Maulid itu yang utama mengikuti akhlaknya Rasulullah. Bukan hanya sekedar membaca syair, bukan hanya sekedar berterbang, bukan hanya sekedar membaca rawi. Apakah itu maulid? Maulid itu melahirkan akhlak Rasulullah di dalam dirinya. Itu yang sebenarnya maulid. Menumbuhkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupannya. Itulah hakikat daripada maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mbak tuntong basyair, pas minum haus tangan kiri. Apakah ia sudah membaca maulid? Ya Rasulullah, ini perlu dipertanyakan. Mbak tuntong berterbang kalinya meminum makan kada bismillah. Ini jauh daripada kebenaran maulidun Nabi. Dan kita harus paham arti daripada maulid. Jadi maulid itu bukan umpat-umpatan saja, bukan hanya berterbangan saja, beramian, bersairan, tidak. Tetapi maulid itu melahirkan akhlak Rasulullah di dalam dirinya, menumbuhkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupannya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah kata Allah bahwasanya di dalam diri kalian ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari diri-diri kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau diharamkan karena cacat dalam cara mendapatkannya seperti riba. Ya haram dengan cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya seperti riba. Riba itu ada tiga. Ada riba fadl, ada riba apa lagi? Riba qarad, ada riba nasi'ah, apa enggak ingat lagi? Apa? Ini ada tiga kalau lah pembagian riba itu ada tiga. Dan riba ini sepakat oleh para ulama hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Sepakat, enggak ada yang ikhtilaf. Kalau pang riba itu makruh kadeda, atau syubhat benar aja ada, haram secara mutlak. Haram, cuman ada beberapa cara yang memang dihalalkan ketika ia bisa merubah hukum riba itu secara syar'i. Yang asalnya riba dirubah jadi kada riba. Nah itu ada beberapa cara yang memang dihalalkan seperti itu. Yang pernah ulun sampaikan dahulu kan pernah mencari jalan ngarannya, mencari jalan supaya halal. Asalnya haram, dicari jalan supaya halal. Cuman memang mencari jalannya itu yang dihalalkan secara syariat juga.
Dan memang para ulama membolehkan, bukan mengulah-ulah seorang. Nah itu boleh. Nah kayak berhutang barang, yang berhutang nih lain duit, yang dihutangnya nih barangnya. Misal nukar baju harga 100.000, berhutang jadi 150.000, bayar kredit. Telah berhutang itu kan bayar kredit nih, atau bayar langsung. Maka ini di dalam syariat halal. Tapi kalau kita berhutang duit 100.000 kena bayar 150.000, ini sepakat para ulama hukumnya haram dan ia sudah melakukan riba. Dan dosa riba lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Bahkan dia dalam riwayat 30 kali berzina. 1 dirham daripada uang riba yang ia makan itu lebih besar dosanya daripada 30 kali berzina. Na'udzubillah. Jadi besar dosa riba itu. Makanya mun kita bekerja di tempat-tempat riba, jadi ayo mulai sekarang meminta kepada Allah, ya Rabb beri hamba rizki agar hamba bisa mencari rizki yang halal. Minta petunjuk kepada Allah dan istikharah dengan Allah. Jangan berniat selamanya di tempat-tempat riba, jangan. Minta petunjuk kepada Allah. Tahu aja kan haram sudah dah. Cari usaha yang halal. Maka insya Allah kita yakin yang halal jauh lebih besar daripada yang haram. Asal kita yakin aja. Nah ini diharamkan karena cacat dalam cara mendapatkannya. Jadi caranya yang haram. Kalau duitnya ya halal ya. Duitnya halal. Tapi cara mencari duitnya haram. Caranya dah. Atau jerseden merampas, merampok, mencuntan, korupsi dan lain sebagainya, maka ini haram cara mendapatkannya. Sedangkan hartanya secara zahir, secara dzatiyah halal saja. Pada kita makan nasi itu halal ya, makan nasi ini cuman duit menukar nasinya duit riba. Nah ini yang haram. Kalau nasinya halal tapi cara mendapatkannya haram, maka sama dengan haram. Dan mencuri ini pun juga nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada yang cara mendapatkannya itu haram. Ada duit, memang duit orang. Jadi orang yang bekerja riba itu di kitab mana ulun pernah baca lah. Ada satu kitab ulun lupa. Jadi Hukmul Masajid, ada kitab judulnya Hukmul Masajid. Nah di dalam kitab tersebut jadi harta haram itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi ada yang haram, hartanya itu haram karena cara mendapatkannya. Ada yang haram memang ini hak orang lain yang diambilnya. Maka apakah orang yang menyumbangkan hartanya untuk masjid tetapi dengan caranya yang haram boleh diterima? Nah ini pulang. Maka ada ulama yang berpendapat ketika ada orang yang menyumbangkan ke masjid atau memberi kepada kita, tapi kita mengetahui ini caranya yang haram, bukan uangnya ini milik orang lain yang diberikan non kita, modelnya hasil cuntanan, hasil merampok, diberi lawan kita, itu bukan seperti itu. Ini caranya saja. Maka sebahagian ulama mengatakan ini boleh kita terima dan boleh kita pakai. Misalnya
Orang yang melakukan riba lalu memberi kita sesuatu, ini halal. Pemberian mereka itu halal. Sekalipun cara mereka itu haram bagi mereka, baginya haram, tapi bagi kita yang diberinya halal. Nah, sedangkan misalnya ada orang yang mencuntan duit, kita tahu memberi ke kita, ini jelas haram. Kada boleh, karena ini hak orang lain yang kita ambil. Nah, di situ bedanya ini ada tertera di dalam kitab Hukmul Masajid. Jadi seandainya masjid itu diberi oleh orang yang ia meyakinkan pemberiannya ini hasil dari mencuri, maka ia wajib menolaknya. Karena yang dicurinya ini adalah hak orang lain, dan yang menerima pun juga mengambil hak orang lain. Paham nggak kada? Nah, sedangkan seandainya ada masjid ini diberi oleh orang yang hanya dengan cara yang haram, tapi tidak mengambil hak orang lain, cuman caranya haram seperti riba misalnya, lalu ia terima, apakah boleh ia menerima? Maka sebahagian ulama, ba'dul ulama lah, bukan seberatan ulama, sebahagian ulama membolehkan menerima ini dan hukumnya halal. Jadi ada jebingkutan dah. Ada di kitab disebutkan. Tahu di sini kena adakah ada dah? Ulun kada ingat lagi dah. Adapun harta yang diyakini keharamannya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Sedikit ada pengumuman untuk amaliyah rutin kita. Siapa tahu lelakian hendak berhadir